Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pelanggan, welcome Dream. Balik lagi bersama kami PKG, Pemuda Kurang Gairah. Perkenalkan, saya Panglima Bucin dan teman saya Perdana Menteri Pak Boy. Kali ini kita akan mereview makanan khas dari Slovakia. Nice. Mungkin yang pertama akan direview oleh Perdana Menteri Pak Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pelanggan, welcome drink. Ketemu lagi bersama gua Perdana Menteri Pak Boy. Sosok yang sangat menyebalkan tetapi belegu. Jadi kali ini gua akan mereview makanan khas tradisional dari Tatar Sunda yang meliputi kota Bandung, Garut, Tasik, Ciamis, Raja Polah, Dayakolot, Balaendah, Soreang, Tegalega. Kalian pasti penasaran. No. Karena gue pun sama penasaran. Karena makanan ini sudah sangat langka jika kalian tidak membelinya. Oke, tanpa banyak basa-basi, inilah makanannya. Nah, ini adalah rujak cuka. Rujak cuka ini terlahir pada tahun 1968. Masa itu belum ada drama Korea, sinetron, Ikatan Cinta, FTV, SCTV, maupun skincare. What? Jadi rujak cuka ini bentuk atau hasil kolaborasi dari seorang bangsawan, pangeran keturunan dari Slovakia yang bernama Sendiano Alexander Dominik. Dengan putri dari kebangsaan Indonesia yang bernama Putri Nita Saswita Pitaloka. Singkat cerita, si putri pun dan si pangeran semakin romantis dan menjalin suatu hubungan dalam suatu ikatan bobogohan. Mereka pun seiring berjalan waktu penuh dengan berbagai macam cobaan. Lalu si pangeran pamit untuk pulang ke negaranya, ke Slovakia, karena ada rapat Karang Taruna. Satu ketika hubungan mereka pun terasa semakin tidak harmonis karena jarak jauh, long weekend. bukan weekend, long distance. Hubungan mereka pun makin hari makin menyedihkan. Si putri ini pun galau karena mungkin terbentur oleh jarak sinyal, frekuensi, amplitudo, dikarenakan saat itu IndiHome belum ada. Lalu si putri pun makin hari dia mengurung diri, tidak mau makan, tidak mau minum, mandi. Si putri pun menjadi caludi. Oh my god. Lalu dia inisiatif untuk latihan Zumba. Dan dia diet keras, olahraga. Selain Zumba, dia pun main TikTok. Ngasih piting, bidangnya ngasih piting dalam besekan bebe. Lalu si
Putri pun sekarang tidak pernah memakan nasi lagi. Dia pun mencoba untuk diet, menjaga penampilan. Suatu saat di dalam hatinya si pangeran pasti kembali lagi. Lalu si Putri membuat makanan diet dari buah-buahan. Lalu si Putri pun ke dapur untuk melihat ada bumbu apa ya yang bisa menjadikan satu makanan untuk dia diet. A few moments later. Lalu si Putri pun membuka kulkas untuk mengambil buah-buahan yang ada di dalam kulkas. Terdiri dari yang pertama itu ganas, ada bonteng, terus bengkoang, uwi bolet, ada toge, lalu ada buah mora, apalagi buah dada. Selanjutnya, lalu si Putri pun mengambil coet dan mulai mengiris bumbu-bumbu menggunakan keris ini. Cewek itu yang suka maling dompet. Itu copet. Setelah si Putri mengiris bumbu-bumbu, jadi di sini ada bumbunya itu cabai merah, cabai keriting, gula merah, gula putih, air, lalu honje, cengek. Nanti bumbu ini langsung direndos secara halus, lalu disatukan dengan potongan-potongan buah yang sudah diiris tadi memakai keris. Kalau nggak memakai keris, cita rasanya sangat berbeda. Karena dalam keris ini ada energi sebagai penghubung antara sukma rasa, pikiran, dan panorama keindahan alam yang menyatu dalam suatu energi-energi kebatinan antara rasa si pangeran dengan si Putri. Nah, terjadilah suatu keajaiban di situ. Si Putri lalu menciptakan sebuah makanan untuk dia bisa berhasil diet. Nice. Karena pas jumpa dia tetap tidak berhasil. Tadi Burayu. Karena sudah jumpa dia langsung nasi padang, bakso, sebelah spaghetti chicken, sebelah tulang punggung keluarga, minumnya pop mie. Bagaimana bisa diet? Nah, itulah sepenggal kisah dari sejarah masa lampau yang begitu sangat romantis, menjadikan mengungkap sebuah rasa yang terpendam. Nah, gue sekarang mau mencoba merasakan gimana sih rasanya rujak cuka ini yang sangat fenomenal dan sangat aduhai. Oke para pelanggan, kita cicip ya. Lihat lapangan sangat cipruh. Sebelum kita makan ada ritualnya dulu dikit tadi. Ritual yang sangat banyak. Kita lurus dulu dari ujung mangkok sampai ke ujung pulau. Oke, para pelanggan mulai makan. Si rujak cuka ini terbagi menjadi beberapa rasa dengan tekstur yang sangat pedas, gurih, serta asam. Kenapa? Misalnya asam itu dari mana? Kalau rasa asamnya ini kita flashback ke si Putri. Jadi si Putri saat membuat rujak cuka ini, dia kan sambil galau memikirkan si pangeran. Si Putri
Nita Sasmita Pitaloka ini sedang memikirkan si pangeran Diano Alexander Dominic, yang menurut gua dia itu seorang pangeran kanal. Karena si Putri ketika sedang mengolah rujak cuka ini, dia akan menangis sambil menonton FTV catatan hati seorang istri dan drama Korea. Ketika nonton TV itu, dia tak sengaja meneteskan air matanya ke dalam rujak cuka ini, yang mengakibatkan rujak cuka ini asam. Meskipun itu tak sengaja, tapi membuat cita rasa ini jadi unik. Makanya itu ada asam, pedas, dan gurih. Kalau pedasnya itu karena pakai cabai. Jadi pedasnya itu bukan dari cabai. Ini dari apa? Pakai. Minum oli. Jadi pedasnya ini terbentuk dari sebuah amarah yang terpendam karena kekesalan si Putri Nita Sasmita Pitaloka kepada si pangeran Diano. Jadi amarah yang terbentuk dan kekesalan karena pengharapan yang tidak pasti dari si pangeran yang membuat si rujak cuka ini pedas, sepedas mulut, tetangga, dan netizen. Lalu gurihnya itu bukan dari penyedap rasa atau garam, karena di dalamnya ini ada kacang. Gurihnya itu dari kacang. Nah, bisa lihat para pelanggan, kacang ini bukan dari Indonesia, tapi kacang ini dari Serbia. What? Dan bibitnya itu, pupuknya itu diambil dari Montenegro, karena kacang Montenegro itu sebenarnya pupuk kacang paling mantul. Dan para pelanggan, lo pasti bertanya-tanya, sekedar makanan ini sama dengan makanan. Tunggu dulu para pelanggan. Rujak cuka ini selain untuk diet, nah si kuahnya ini bisa mengobati jerawat dan komedo, lalu kerutan di muka kita. Jadi bisa menunda penuaan Bisa menunda penuaan. Dan si kuah rujak cuka ini selain bisa mengobati jerawat, komedo, dan penuaan dini 20 tahun. Udah 20 tahun jadi orang deh. Iya, jadi lihat awet muda. Nah, bagaimana caranya? Caranya ini si kuah rujak cuka ini kita basuhkan di permukaan muka kita secara perlahan dan merata. Dijamin muka anak jadi rata. Gue bercanda. Dan si kuahnya ini menjadi obat yang sangat mujarab. Si kuah rujak cuka ini obat yang paling manjur untuk mengobati balas bogo. Bagi kalian yang nggak tahu balas bogo, bisa kalian searching di YouTube atau di Google apa itu balas bogo. Karena di sini kan ada ketimun. Jadi timun ini bisa menghaluskan pori-pori. Oke, sekian mungkin review dari gua sebagai Perdana Menteri Fuckboy, dan teman gua akan menambahkan mungkin lebih spesifik bagaimana cita rasa dari si rujak cuka ini. Perlahan mungkin saya akan menambahkan dan coba mereviewnya si rujak cuka dari Slovakia ini. Pertama kita seperti biasa
ada ritual khusus agar cita rasa ini bisa merasuk ke dalam pori-pori lidah. Kita nus dulu. Harumnya. Kita coba. Bagaimana rasanya? Rada. Mungkin rasa pedasnya ada filosofinya nggak dari rujak cuka ini atau keseluruhan? Bisa menggambarkan apa gitu? Rujak cuka ini rasa pedas dari rujak cuka ini menggambarkan seperti ketika mencintai seseorang itu jangan berlebihan, karena yang sebaiknya berlebihan itu penapatan. Gimana bro? Lu sebagai panglima bucin mungkin ada mendapatkan inspirasi ketika lo mencicipi rujak cuka ini. Ada mungkin kata-kata bijak dari lo yang sangat mendunia ini. Jadi gue terinspirasi dari setelah mencicipi rujak cuka ini, buat para jomblo, jika jomblo itu sebuah dosa, maka mantanlah penyebabnya. Wow. Buat para jomblo, lo jangan berkecil hati. Mungkin jomblo itu bukanlah takdir, tapi hanya nasib. Seperti kisah si Putri dan si Pangeran. Mungkin rujak cuka ini bisa dikolaborasi dengan Comri. Coba. Gimana bro? Dipadukan dengan si Comri ini. Jadi setelah dipadukan dengan comring level 2 ini, seperti cinta yang terhambat atau terhalang oleh restu orang tua yang tidak menyetujui hubungan antara dua insan dalam sebuah mahligai cinta seni. Dan ini sangat fresh sekali ya, cocok untuk yang ingin diet. Saya jamin ketika kalian utamanya para ladies ketika memakan ini sebagai pengganti nasi, saya jamin anak akan mencret. Oh jadi diet ini karena buang air terus gitu? Iya. Aduh. Tapi ini bisa jadi diet alami. Soalnya kan menguras elemen-elemen yang dalam perut, Menguras limbah-limbah makanan dari usus. Oke, para pelanggan, ada satu lagi kolaborasi. Mungkin si rujak cuka ini bisa dikolaborasi dengan burayot khas Garut. Nah, burayot. Oke teman-teman, kita coba oleh Panglima Bucin. Iya. Baik. Jadi si rujak cuka ini bisa dipadukan dengan burayot seperti perut kentung. Kita coba rasanya. Gak enak. Gimana bro? Burayot sebagai sama Panglima jaku. Bucin mungkin Ya abis itu burayot sama rujak dituan. kata-kata bijak dari kolaborasi rujak cuka yang pedas, asin, gurih dengan manis bisa menggambarkan mungkin dalam percintaan.
Jadi setelah dipadukan dengan si burayot ini, Burayot. si rujak cuka ini seperti dalam percintaan itu seperti lidah tidak bertulang, ucapkan kata lain seperti itu. Bodoh. Jadi pelanggan, gue ada pesan yang menggambarkan cita rasa si rujak cuka ini. Jadi guys, buat para pengikut setia gue sebagai penglima bucin, ketika kita mencintai seseorang itu cintailah dia sewajarnya. Karena ketika kita mencintai sewajarnya, maka kita tidak akan terlalu terpaku dan sibuk mengurusi dunia. Cinta itu suci, seperti kita tayamum. Jadi cintailah sewajarnya, jangan cintai semaunya. Kalau bisa cintai semuanya, karena SCTV itu satu untuk semua. Mungkin sekian dulu review rujak cuka ya. Ini dari Slovakia, collab dengan Tentara Sunda, Indonesia Raya. Mungkin akan ada sedikit mungkin kesimpulan yang akan diberikan oleh Perdana Menteri Fuckboy. Oke para pelanggan, kesimpulannya dalam mukbang review makanan sejarah antara dua negara yang meliputi dua sosok insan yang sedang kasmaran, yaitu Putri Mita Sasmita Pitaloka dan Pangeran Cendiano Alexander Doi. Baimong pernah berkata, jika kebaikan berpuasa di dalam cinta, maka harapkanlah keindahan, seindah surga yang akan dibangun dengan kesetiaan dan kejujuran. Maka awalilah suatu hubungan itu dengan kejujuran. Seperti kita mencicipi sebuah makanan itu harus dengan penuh kejujuran. Begitu juga hubungan. Kalau kalian sudah memulai itu dengan kejujuran, maka hubungan pun akan menjadi indah dengan keabadian. Mungkin sekian dari gua, Perdana Menteri Fuckboy, dan teman gua Panglima Bucin. Mungkin akan ditutup oleh Panglima Bucin. Oke, pelanggan, mungkin sekian dulu review makanan khas dari Slovakia yang kolaborasi dengan negeri tersunda Indonesia. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, tingkah dan perkataan karena konten ini dibuat secara sengaja. Buat para pelanggan status WhatsApp, Instastory, pelanggan online shop, pelanggan offline, pelanggan ojol, jangan lupa untuk subscribe channel ini, Like, comment. and share sebanyak-banyaknya, karena kami akan selalu menyuguhkan konten-konten yang tidak menarik, Tidak bermakna. tidak bergairah. Oke, sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Selamat mencicipi rujak cuka dan jangan lupa nonton drama Korea. Baiklah, sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak.